Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Ramadhani. Saya berasal dari kelas TE 2A, Prodi Teknik Elektro. Baiklah, di sini saya akan eh, menjelaskan kembali tentang kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ada istilahnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Yang artinya di mana bahasa Indonesia itu berkedudukan paling atas atau paling pertama di dalam negara Indonesia, yaitu sebagai bahasa utama atau bahasa pokok untuk berkomunikasi sesama warga negara Indonesia. Setelah itu bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah, yang artinya meskipun kita menguasai atau mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi kita tetap harus melestarikan bahasa daerah kita. Sepertinya uh, komunikasi di keluarga, berkomunikasi di sekolah atau sesama teman gitu. Dan yang terakhir yaitu kuasai bahasa asing. Mengapa kita harus menguasai bahasa asing? Uh, Sebagai negara yang berkembang dan ingin menjadi negara maju, uh, warga negaranya wajib menguasai bahasa asing. Kenapa? Karena untuk uh, memajukan sebuah negara, kita perlu bekerja sama dengan negara lain. Oleh karena itu, kita memerlukan atau perlu menguasai bahasa asing juga untuk memperlancar komunikasi terhadap negara asing gitu. Kebijaksanaan bahasa Indonesia. Kebijaksanaan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci mengenai keseluruhan masalah kebahasaan yang ada di Indonesia. Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Pengembangan dan pembakuan bahasa nasional. Uh, Pembedaan fungsi antara bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa-bahasa asing yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia memberikan kedudukan pada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, di mana di setiap acara-acara formal selalu digunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, pengakuan tersebut memperkukuh keberadaan bahasa Indonesia. Seperti apa ini? Teks di sampingnya. Fungsi bahasa Indonesia bahasa nasional sebagai bahasa nasional. Sebagai fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, media pemersatu suku, bangsa, budaya, dan bahasanya, media penghubung antar daerah dan antar budaya. Nah, sekarang sudah jelas kalau bahasa Indonesia itu sebagai media pemersatu suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, tidak heran ketika ada orang asing sesama Indonesia, kita selalu berkomunikasi memakai bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada Undang-Undang Dasar 1945 uh, bab 15 pasal 36, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa penghubungan tingkat nasional, bahasa pengembangan kebudayaan dan iptek. Faktor-faktor yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ada di faktor ideal. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita akan semakin memahami, menghargai, dan menghayati cita-cita bangsa. Bahasa Indonesia menjadi cerminan cita-cita bangsa. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda maksudnya.
faktor konstitusional. Penyusunan dan pencantuman bahasa Indonesia dalam UUD sebagai bahasa negara semakin kukuhlah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang berpengaruh terhadap upaya pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum yang tidak tergugat. Faktor kebahasaan sebagai lingua franca memiliki wilayah persebaran yang luas, bersifat demokratis sehingga lebih mudah dipelajari daripada bahasa serumpun yang memiliki tingkat tutur. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari fungsi bahasa Indonesia dan kedudukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.